Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, maksudkan aja. Makasih Bang Marwan, yang saya hormati. Saya bilangnya Daeng, tapi kalau bilang puang saya itu puang juga saya. Karena puang itu makomnya lebih tinggi ya. Puang Tamzil Lindrung, kemudian Pak Hakim, Pak siapa tadi lupa saya. Pak Seno ya, Pak Henok ya, dan Pak Sofyan. Makasih banyak sudah diterima kami. Jadi pembagian tugasnya saya mau bicara aspek hukum tata negaranya langsung saja, waktu tidak banyak. Jadi Puang Tamzil sebenarnya dan bapak-bapak ini sangat relevan kalau seandainya kita diterima sebelum pelantikan. Kalau setelah pelantikan sebenarnya fungsi DPD-nya agak berkurang. Karena kita tadi berpikir DPD bagian dari MPR, seluruh anggota DPD adalah anggota MPR, dan kita berharap bahwa wakil presiden terpilih, saya selalu ingat Fufu Fafa, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik dengan 3 alasan. 1, alasan yang sifatnya konstitusional, dia sudah melakukan perbuatan tercela dengan Fufu Fafanya itu. Tercelanya tidak hanya 5 atau 10 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, yaitu tidak mengakui bahkan melakukan kebohongan publik. Ketika dibilang, Fufu Fafa siapa? Takon seng duwe katanya. Tanya yang punya. Kan berarti dia tidak mengakui. Padahal nanti Mas Roy akan sampaikan 99,9% from akun itu milik wakil presiden terpilih. Karena itu dia sudah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan tercela. Nah nanti Dr. Tifa akan bicara mengenai soal pasal dalam konstitusi. Awalnya pasal dalam undang-undang. Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yaitu soal kemampuan jasmani dan rohani untuk memimpin, menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nanti Dr. Tifa akan mengatakan soal yang terkait dengan kemungkinan ada mental illness atau penyakit-penyakit rohani yang bisa dikualifikasikan sebagai hal yang memenuhi syarat untuk di-impeach. Kita tidak bicara lagi tidak dilantik karena udah lewat tuh barang. Tapi untuk di-impeach, walaupun kita paham betul DPD tunggunya di akhir, bukan di depan. Tapi kan ada teman DPD kan, teman sebelah DPR kan, bisa senggol-senggol sedikit. Berikutnya adalah Dr. Tifa juga atau mungkin Mas Roy Suryo itu akan cerita selain akun Fufu Fafa itu firm milik Gibran Rakabuming Raka, akan menyatakan mungkin ada permasalahan dengan keterpenuhan ijazah. Kita tahu bahwa sekurang-kurangnya berijazah SMA. Ya. Tamat sekolah menengah atas. Tapi ada indikasi Fufu Fafa ini nggak jelas. Tamat atau enggak. Kemarin juga nggak jelas juga. Tapi kan pas bapaknya nggak jelas juga. Tapi kan pasukan bapaknya banyak ini. Di DPD pun banyak ya pasukan bapaknya ya kan. Karena itu 5 tahun safe dia. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa ijazahnya pun palsu, maka kita harus tinjau segala fasilitas sebagai mantan presiden. Ini kan konsekuensi ketatanegaraannya. Ini aja singkatnya. Kalau kita menggunakan pasal konstitusi, sekarang kita tidak lagi menggunakan pasal undang-undang nomor 7 2017, tapi pasal konstitusi, maka setidaknya dalam pandangan hukum tata negara saya, dan insya Allah teman-teman juga, bahwa Gibran Rakabuming Raka memenuhi kualifikasi untuk di-impeach karena persyaratan SMA, ijazah SMA, persyaratan kemampuan secara rohani, dan persyaratan karena sudah melakukan perbuatan tercela. Jadi 3 hal tersebut relevan untuk disampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan karena harus berbagi. Dan terakhir saya mengeluh. Susah sekali masuk gedung DPD ini. Tidak seperti 5-10 tahun yang lalu. Makin lama gedung ini makin eksklusif, makin susah dijangkau, makin parah. Makanya kemudian DPR juga. Dan ternyata DPD tidak diakui di depan sama Satpam. Yang diakui kami pegawai DPR katanya, bukan pegawai DPD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti mungkin program kita ini kita nggak perlu pagar ini di DPR ini. Kita buka supaya rakyat mudah masuk ke sini. Buka pintu baru ya. Gimana, Jenderal Narko? Setuju nggak? Rumah rakyat ya. Ya, siapa? Baik, Pak Suryo, silakan. Terima kasih pimpinan DPD RI, Pak Tamsil Limbung yang saya hormati dan Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Marwan, Pak Refli, Dr. Tifa, dan semua sahabat-sahabat semua, izin saya nanti sedikit menggunakan alat bantu untuk supaya lebih memudahkan kita semuanya agar pemahaman kita sama, Ketua. Boleh dimulai, Mas? Ya. Jadi apa yang sekarang terjadi itu adalah sesuatu yang dulu timbul di dalam forum diskusi yang namanya Kaskus. Kaskus adalah kependekan dari Kasak Kusuk. Itu adalah forum resmi orang Indonesia dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa kita dulu yang berada di Amerika mulai semenjak tahun 1999. Salah satu tokohnya adalah Andy Darwis. Ya, dan kemudian Kaskus ini sangat terkenal terutama untuk forum jual beli. Jadi ada FCB, nama FCB. Tapi di antara itu ada forum diskusi di Kaskus, Pak Tamsil, yang kemudian semenjak tahun 2014 ini menjadi ajang pertarungan antar kelompok yang saling menyerang antara waktu itu ada pro Jokowi dan pro Pak Prabowo, ya gitu. Jadi dua hal itu yang sangat muncul. Next, silakan, Mas. Ya, jadi salah satu akun selain Fufu Fafa adalah Gibran ini memiliki akun resmi di Kaskus namanya Cilipari. Sebagaimana kita tahu, Cilipari Catering adalah catering resmi milik dia. Dan yang kemarin dinamakan, kenapa kemudian kita perlu dan rakyat Indonesia sangat tergerak, karena beberapa ungkapan-ungkapan dari Gibran ini atau dari Fufu Fafa ini itu adalah menunjukkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Ayo kita mulai. Lanjut, next. Nah, jadi selain itu juga ini salah satu yang nanti saya gunakan untuk perbandingan adalah akun Instagram resmi dari Gibran Rakabuming Raka. Lanjut, next. Nah, mulai dari sini. Jadi mulai dari sini ini ada akun resmi juga di namanya Cilipari dan dia sempat ini kelepasan gitu. Jadi dia nulis tanggal tua, enaknya ngedit foto terus nge-share berita hoax di Kaskus. Jadi sebenarnya dia udah ada niat ini untuk melakukan itu. Next, lanjut. Nah, kemudian di sini mulai. Jadi Kaskus itu sistemnya kalau ada berita, maaf agak kecil tulisannya, dia bisa komentar di bawahnya. Jadi misalnya ada kena flu, Pak Prabowo Subianto batal kampanye, terus disebut di situ stroke ringan. Jadi si Fafa ini komentar stroke ringan. Lanjut, next. Nah, kemudian di sini juga. Jadi udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri dan lain sebagainya. Saya sampai tidak Dibacain dong, nggak apa-apa. Iya. Biar jelas. Nanti sampai malam nanti yang dibacain semua. Tapi ini salah satunya misalnya, udah dibelain jadi mualaf, ditinggalin istri, putra, kemudian homo, ya, kemudian maaf ini kasar sekali, biji tinggal satu, ya, kemudian dan lain sebagainya. Ini salah satu saja contoh cuitan atau tulisan dari Fufu Fafa. Ada tanggalnya, ada jamnya, semua sudah saya tulis. Lanjut, next. Nah, kemudian sampai dia juga kata-katanya kasar sekali. Lu tuh asu gitu. Dia nulis begitu. Ini asli dari Fufu Fafa, ditulis tanggal 12 Agustus 2015. Lanjut, next. Nah, kemudian dia juga nulis tentang festival homo. Jadi ada berita Pak Prabowo galang donasi, dia tidak ingin tersandera politik balas budi, tapi dia komentar festival homo. Homo itu untuk menyerang, maaf ini pimpinan dan semua audiens, menyerang putranya, Mas Didit. Terus lanjut, next. Nah, dia juga menyerang Habibur Rahman, orang Gerindra juga diserang. Ini orang wajahnya jelek banget ya, gitu. Lanjut, next. Nah, kemudian Prabowo sebut 99% rakyat RI hidup pas-pasan, tampang lu pas-pasan, gitu. Jadi dia nyerang Pak Prabowo. Lanjut, next. Nah, kemudian ini juga istri cerai, anak homo, terus hidup mau untuk siapa, gitu ya. Kemudian dia kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Artinya dia selalu menyerang dengan hal yang sangat pribadi ya gitu. Lanjut, next. Nah, agak kecil tulisannya kasihan lu wo gitu. Jadi dia sengaja menyerang. Lanjut, next.
Terus ada satu ini dengan Andi Arief waktu itu ketika Mas Andi Arief itu menyampaikan soal dia mau menunjukkan putra pertama Jokowi kok menghilang, tapi dia jawab gua nggak menghilang gitu. Lanjut, next. Prabowo nilai ada banyak pemain di Indonesia pandai acting. Dia terus nulis juga, keponakan lu juga jago acting di ranjang. Maaf ini bawahnya tidak kuasa saya baca ya. Dini, Ecak, Dini gitu. Lanjut, next. Nah, gitu. Ini mohon maaf saya tidak tega untuk membacanya, ya. Sapi, ya. Ini pada ngomongin bokep ya, gitu. Muka pembantu dan lain sebagainya. Next. Enggak, artinya Bapak dan Ibu semua, kata-kata yang ditulis ini sangat-sangat keras dan ini kemudian ada nyinjir umbowo, cerai sama istri, pas mau rujuk tapi nggak jadi, anaknya homo. Lanjut, next. Semua ada tanggalnya, semua ada bulannya, jamnya dan lain sebagainya. Next. Yang dia sudah sampai dia buat stiker, maaf ini, Prabowo, ya. Terus, next. Ini juga ya dia nyerang soal yang sudah ini nyerang agama sebenarnya. Tapi karena tidak terlalu keras ya, tapi maksud saya ini sudah nyerang junjungan gitu ya. Jadi junjungan, unta dan lain sebagainya. Keras banget ini sebenarnya. Next. Nah ini kemudian pengamat maaf itu jelek banget bahasanya ya, gitu pengamat alat kelamin laki-laki gitu ya. Kemudian ganteng-ganteng, nah itu alat kelamin lagi. Jadi tulisan-tulisan dia tuh soal selalu alat kelamin. Selalu kata-kata kasar, selalu, dan makanya kan kita bertanya, siapa sih Fufu Fafa ini? Lanjut, next. Nah gitu, jadi terus ya, lanjut, next gitu. Jadi dia nyerang capres kalau Prabowo buta hatinya, kemudian Indonesia tidak damai, tanpa Prabowo Indonesia damai. Lanjut, next. Nah, sama dia membayangkan nih, nanti mungkin Dokter Tifa bisa menjelaskan ya, psikiatri anak ini kacau gitu. Mau membayangkan Prabowo yang mendaki gunung Semeru, terus pas sampai puncak dia mengibarkan, terus dia turun ke bawah jadi landak ya, kok bisa jadi landak itu ya, gitu. Kemudian pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Jadi ini pikirannya meloncat-loncat ini pimpinan. Lanjut, next. Nah, ini banyak kata-kata dia. Nanti semua bisa saya serahkan sebagai bukti. Ini ya, Mas Refli kita sudah kumpulkan. Lanjut, next. Saya nanti akan sampai ke analisisnya. Lanjut, supaya tidak terlalu lama. Karena kata-katanya ya isinya banyak sekali keras. Lanjut, next. Nah, kemudian dia ini dia nulis ketika ada berita tentang Pak Prabowo belepotan tinta usai nyoblos, Pak Prabowo menunjukkan tangan. Kemudian asosiasi dia langsung kasihan Om Bowo. Sudah lama cerai jadi nggak pernah celup-celup lagi. Jadi dia langsung mengasosiasikan tangan yang berlepotan itu habis nyelup-nyelup sesuatu gitu. Pengertian Mas Anies pastikan nikah massal ketika Mas Anies menjadi gubernur DKI, dia langsung komentar, "Wow, suruh ikut" gitu. Ini kan kasar banget gitu loh. Lanjut, next. Nah, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Terus, next. Terus lagi. Nah, kemudian udah dibela-belain jadi mualaf ini yang tadi ya, tapi saya khususkan saja. Lanjut, next. Nah, mulai kita pada analisis Bapak dan Ibu semua. Jadi pembicaraan tentang Fufu Fafa ini menurut Bron Emprit, salah satu analis yang cukup terkenal dan sering dipakai, itu adalah telah mengambil pembicaraan dari ruang publik yang cukup keras. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat sudah melihat isu Fufu Fafa ini sangat-sangat ramai di permukaan kita. Lanjut, next. Dan nah ini mulai saya gabungkan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita punya beberapa yang saya gunakan sebagai petunjuk. Satu adalah nama Cilipari. Cilipari Catering itu adalah akun resmi yang diakui oleh Gibran Rakabuming sebagai usahanya. Kedua, dia punya akun namanya RK Genarli. RK Genarli itu adalah akun dia di sosial media yang ternyata terhubung melalui Cilipari. Kemudian secara tidak sadar dia pernah mengaku dia kehilangan password di sini. Dan ternyata dia mengeluh kehilangan password itu ada di akun Kaskus yang juga ada di akun RK Genarli dan itu dipastikan oleh adiknya sendiri dengan akun @kaisangp atau Kaisang Pangarep yang dia memention atau menunjuk akun RK Genarli. Jadi ibaratnya begini Bapak dan Ibu. Kalau dalam satu tempat ada 1, 2, 3, 4, 5 ID atau identitas, 5 ini selalu terhubung.
Jadi ini yang membuktikan kalau saya mulai menunjuk kalau akun ini ada hubungannya atau setidak-tidaknya akun ini saling berhubungan, mendekati identik bahwa mereka adalah akun yang sama. Lanjut, next. Nah, jelas lagi. Ketika kemudian ada akun RK Gunarli itu dan Cilipari, kemudian kita gunakan kalau ada akun di Kaskus, Bapak dan Ibu, kalau kita punya sesuatu, biasanya kalau kita kehilangan password, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone atau akun untuk pemulihannya, namanya akun recovery. Akun recovery-nya ternyata Cilipari. Jadi akun Kaskus Fufufafa, akun recovery-nya adalah Cilipari atau RK Gunarli. Dan yang paling menarik Bapak dan Ibu, itu pasti selalu terhubung dengan nomor handphone. Dan nomor handphone dimasukkan adalah plus 6289750 sekian-sekian belakangnya 33. Setelah kita cek menggunakan software namanya Get Contact atau dia namanya Call Application atau Truecaller, muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu sudah jelas yang bersangkutan. Tapi karena saya dinasihati oleh Mas Refli, kalau 100% nanti kena delik gitu Mas. Jadi 99,9% pimpinan. Saya menyebut itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan dia sempat mengelak. Lanjut, next. Nah, sebelum mengelak, ini sebenarnya saya buka saja. Ya ini kami juga. Ada Anonymous, ada teman-teman di itu, kemudian kita semua bergerak bersama-sama, kita ungkap data lengkapnya akun Fufufaha itu siapa. Lanjut, next. Nah, lanjut aja, itu terlalu panjang. Next. Nah, yang menarik ketika dia menolak kalau itu bahasa dia, Bapak dan Ibu, di akun resmi dia Cilipali Catering, jadi ini bukan Fufufafa loh, Cilipali Catering, dia pun nulis dengan bahasa seperti di Fufufafa. Kemeripik Pak, jadi dia mengiklankan keripiknya milik adiknya, bukan itu adalah alat wanita. Dia lupa kalau dia nulisnya itu di Cilipari. Harusnya dia nulis ini biasanya di Fufufafa gitu loh. Tapi dia lupa. Ya namanya orang kan kadang-kadang lupa nulisnya lagi di mana. Bahasanya, ini bahasanya Fufufafa. Nah dari bahasa yang ini, itu sudah identik orangnya. Lanjut, next. Nah, kemudian kita bisa cek dari data-data yang LHKPN dia, itu kita cek juga, benarkah nomor handphone itu adalah nomor handphone dia. Muncul di sini, lanjut, next, lanjut lagi. Nah, yang paling menarik, lanjut, di sini Bapak dan Ibu, lanjut lagi. Data lengkap akun Fufafa sudah kita spill, dan yang menarik lagi, dia sempat mengelak bahwa itu bukan handphone dia. Tapi ternyata, next. Nah, di sini dia juga muncul di akun yang lain. Ini lebih keras lagi. Form Spring. Jadi beda dengan Kaskus, dia ada juga di Form Spring. Bahasanya juga kasar juga. Bahasanya juga seputar alat kelamin, penistaan terhadap orang dan wanita. Lanjut, next. Nah, ini adalah data diri dari kalau nomor handphone itu dimasukkan, maka ini adalah muncul Gibran Rakabuming Raka. Yang menarik juga di situ, next, di atas itu ada Syahrini, ya. Tapi bukan Syahrini artis itu. Jadi ini mohon maaf, ini supaya teman-teman tahu saja, ya. Orang ini anak ini memiliki obsesi tertentu terhadap Syahrini. Dan menurut informasi yang harus dibuktikan lagi, dia memang terobsesi ingin melakukan booking terhadap Syahrini. Dan sempat anak buahnya itu melakukan pencarian orang yang mirip-mirip Syahrini atau Syahrini Cafe. Dan sama brokernya atau maaf ini gigolonya atau ibunya, apa itu ibu ya bukan ibunya itu apa maknya itu namanya ya germonya itu di mucikari disimpanlah nama Fufufafa ini sebagai CS-nya, jadi customer-nya Syahrini. Jadi sudah kelakuannya sudah luar biasa. Lanjut, next. Jadi nama dia pun terekam. Inilah data digital Bapak dan Ibu. Dan data-data ini dengan hormat saya bisa pertanggungjawabkan 100%. Ya, tidak akan bohong, tidak akan tertipu. Lanjut, next. Nah, bahkan mereka berdua, ini ada rekamannya ketika diwawancara oleh kumparan.com. Setelah tidak sadar, ketika ngobrol soal sepatu bekas,
tiba-tiba Gibran ini mengatakan, oh bekas ya, pre-love Syahrini. Gitu. Jadi dia tuh sudah, ini nanti Dokter Tifa yang bisa jelasin. Otaknya tuh sudah dipenuhi dengan kecenderungan untuk tertarik pada sosok tertentu. Lanjut, next. Lanjut, ini videonya terlalu panjang. Nah ini, jadi artinya, inilah yang tadi saya sampaikan. RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar. Raka Gibran itu jelas. Gak ikut kampanye papa tercinta gitu ya. Nah artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus. Lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu gitu Pak Tamsil. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan. Kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah. Itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari, mungkin sulit untuk mencari teman-teman. Karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan. Kita sudah capture, tidak hanya capture. Sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fufufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan, semua ada. Ada Xporn, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Markobar. Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati. Orang dengan mata satu atau Dajjal, Pak Tam. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang usaha gitu. Jadi menurut saya memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang anak ini. Gitu ya. Artinya nyerempet tidak bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah dia, teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah kayak, maaf ini, kayak monyet lah gitu. Dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next, lanjut. Kemudian dia, ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memang milik dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spanbank dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fufufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal register, tapi dijawab oleh CEO Kaskus, mustahil. Jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next. Dan warganet saling transfer. Next. Itu tadi yang ada. Next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua.
tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi, sebenarnya akun Fufufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan iya, sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah, anak ini bohong. Menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya, menjawab, itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong. Bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kesalahan besar DPD, Pak Tamsil. Iya kan? Harusnya kita diterima sebelum pelantikan, coba bayangkan. Kita tercatat dalam sejarah punya wakil presiden yang kayak begini. Ayo lanjut, siapa Dokter Tifa? Silakan. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pimpinan yang saya hormati, beserta jajaran, serta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Saya Dr. Tifa dipercaya untuk memberikan penjelasan dari aspek kedokteran klinis, ya, sebagaimana kompetensi yang saya kuasai. Ini saya melakukan disclaimer dulu. Saya adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan untuk kompetensi yang terkait dengan Fufufafa ini, behavioral neuroscience, adalah kompetensi saya yang saya peroleh dari program doktor yang saya tempuh di Universitas Indonesia. Artinya saya dokter yang cukup memiliki kompetensi untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah pemilik akun Fufufafa ini adalah Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Saya hanya menyoroti dari aspek klinis apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun Fufufafa yang